Jokowi meluncurkan kick-off program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh yang diselenggarakan di Rumoh Gedong, Desa Bili Aron, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi. Di antara sederet kisah luka di Aceh, Rumoh Gedong yang dijadikan pos Satis Kopassus tersebut memang memiliki sebuah kisah dan sejarah tersendiri bagi rakyat Aceh. Lantas bagaimana fakta dan sejarahnya Rumoh Gedong ini? Berikut rangkuman sejarahnya yang kami rangkum dari situs online paskaaceh.or.id yang berjudul Menguak Misteri Rumoh Gedong, edisi tanggal 8 Juni tahun 2017. Menurut Alkisah dari penuturan ahli waris, Rumoh Gedong ini dibangun pada tahun 1818 oleh Ampon Raja Lamkuta, putra seorang hulu balang yang tinggal di Rumoh Raya sekitar 200 meter dari Rumoh Gedong. Pada masa penjajahan oleh Belanda, rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat pengatur strategi perang yang diprakarsai oleh Raja Lamkuta bersama rekan-rekan perjuangannya. Sebelum Rumoh Gedong digunakan sebagai pos militer, pos Satis, sejak April tahun 1990. Masih menurut ahli waris, penempatan sejumlah personal aparat militer pada saat itu hanya sementara, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sebenarnya pemilik Rumoh Gedong merasa keberatan. Namun para anggota Kopassus yang terlanjur menjadikan rumah tersebut menjadi pos militer, sekaligus rumah tahanan, dan tidak mau pindah lagi. Baru pada tahun 1996, dibuatlah sebuah surat pinjam pakai rumah yang ditandatangani muspika setempat. Tetapi sayang tanpa ada tanda tangan pemilik rumah. Rumah ini juga terkenal angker karena dihuni oleh makhluk halus, sehingga para anggota aparat yang bertempat di situ sering diganggu. Memang ihwal adanya sebuah peti mati yang berisikan kain kafan berlumuran darah di Rumoh Gedong cukup membuat mistis para penghuninya. Dari peti mati inilah sering keluar makhluk halus yang berwujud harimau. Menurut penuturan dari pemilik rumah ini, kain kafan yang berlumuran darah dalam peti tersebut merupakan milik nenek dari hulu balang pemilik Rumoh Gedong yang meninggal dunia karena diperlakukan secara kejam oleh Belanda. Ada gangguan yang memang dirasakan oleh para aparat di tempat itu. Misalnya aparat yang beragama non-muslim yang tidur di rumah atas, rumah Aceh, secara tiba-tiba diturunkan ke rumah bawah. Pada tahun 1992, sempat terjadi juga penembakan yang dilakukan oleh seorang anggota Kopassus, yang menembak mati temannya sendiri karena ia bermimpi didatangi harimau yang menyuruhnya menembak temannya itu. Karena beberapa peristiwa ini sering mengganggu aparat militer, hanya bertahan beberapa bulan saja di Rumoh Gedong di Gampong Bili Aron dan kemudian terpaksa pindah ke Gampong Amut. Namun, karena alasan kurang strategis untuk sebuah pos operasi militer, anggota Kopassus memindahkan lagi posnya dari Amut ke Rumoh Gedong dengan meminta bantuan seorang ulama terkenal, Abu Kuta Krueng, untuk memindahkan makhluk halus yang sering menghantui mereka yang berada di dalam peti mati, melalui sebuah acara ritual kenduri, hajatan kecil. Warga sekitar Rumoh Gedong, Rumah Gedung, markas Kopassus yang dipakai sebagai tempat penahanan dan penyiksaan terhadap masyarakat Aceh, tidak lagi mendengar teriakan kesakitan dan menyaksikan penyiksaan yang dilakukan Kopassus. Perasaan lega masyarakat itu muncul seiring ditariknya pasukan ABRI dari seluruh wilayah Aceh. Kami sudah tak sanggup lagi mendengar dan menyaksikan orang-orang disiksa di Rumoh Gedong itu. Kalau malam, tidur kami sering terganggu karena mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa.
atau mendengar lagu-lagu dari tape yang diputar keras-keras waktu penyiksaan. Kata seorang warga Gampong Aron, tempat Marksa Kopassus itu berada. Kepergian Kopassus dari Aron disambut gembira masyarakat sekitar. Namun begitu, pemilik rumah gedong mengeluh. Kopassus meninggalkan tagihan jutaan rupiah untuk rekening telepon. Mereka suruh kami menagih pembayarannya sama bupati, kata pemilik rumah itu. Selama operasi jaring merah dilancarkan di wilayah itu, Pemda Pidi sudah cukup banyak mengeluarkan dana untuk biaya operasional Kopassus. Dana yang sebenarnya milik rakyat Pidi itu dipakai Kopassus untuk membayar rekening telepon, listrik, sewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. Tragisnya dana milik rakyat itu dipakai Kopassus untuk membunuh, menyiksa dan memperkosa rakyat, ujar seorang warga. Pos Satis atau lebih dikenal dengan Rumah Gedong menjadi neraka bagi masyarakat Pidi. Meledaknya pengungkapan kejahatan kemanusiaan di rumah yang mempunyai luas tanah 150 kali 80 meter yang tidak jauh dari Jalan Raya Banda Aceh, Medan, sungguh telah mengores luka berat, tidak hanya masyarakat di luar Aceh. Bahkan bagi masyarakat Aceh pun kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat negara, TNI, Polri, telah melampaui akal sehat mereka. Menurut keterangan masyarakat setempat, sejak Maret tahun 1998 sampai DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus tahun 1998, sekitar 5 bulan sebelum rumah itu dibakar massa, Rumah Gedong telah dijadikan tempat tahanan sekitar lebih dari 50 orang laki-laki dan perempuan yang dituduh terlibat dalam gerakan pengacau keamanan Aceh Merdeka, GPKAM. Namun, dari penuturan seorang korban, ketika korban yang sempat ditahan di Pos Satis selama 3 bulan, dia telah menyaksikan 78 orang dibawa ke pos dan mengalami penyiksaan-penyiksaan. Jadi, bisa diperkirakan berapa banyak masyarakat Aceh yang telah disiksa ataupun dieksekusi di tempat ini. Jika kembali dihitung mulai tahun 1990 sejak pertama kali Pos Satis digunakan sampai tahun 1998. Saat tim Komnas HAM melakukan penyisiran dan penyelidikan ke Rumah Gedong, tim juga menemukan berbagai barang bukti seperti kabel-kabel listrik, balok kayu berukuran 70 cm yang sebagian telah remuk serta bercak-bercak darah pada dinding-dinding rumah. Selain itu, tim juga melakukan penyisiran dengan penggalian tanah di halaman Rumah Gedong, yang diduga dijadikan tempat sebagai tempat kuburan massal. Setelah dilakukan penggalian, tim hanya menemukan tulang jari, tangan, rambut kepala dan tulang kaki serta serpihan-serpihan tulang lainnya dari kerangka manusia. Bagi masyarakat Aceh, kebencian terhadap Rumah Gedong menjadikan mereka sangat mudah disulut provokasi oknum-oknum yang punya kepentingan untuk memusnahkan bukti kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di rumah itu. Tepat tanggal 12 Agustus tahun 1998, sekitar 30 menit setelah tim Komnas HAM yang dipimpin oleh Baharudin Lopa meninggalkan lokasi rumah tersebut dalam rangka mencari bukti-bukti kebenaran, akhirnya dibakar oleh massa. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena telah hilangnya bukti penanda sejarah atau monumen historis adanya kekejaman dan kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi di tempat ini. Namun, lain lagi menurut ahli waris Rumah Gedong. Pembakaran rumah tersebut ternyata sejak tahun 1945, pernah dicoba baka oleh sekelompok orang. Lagi-lagi hasil itu gagal karena tiba-tiba muncul 3 ekor harimau dari rumah dan menyerang para pelakunya. Dan entah kenapa setelah dijadikan sebagai Pos Satis oleh aparat
Rumah gedong malah justru dapat dibakar. Menurut penuturan terakhir dari ahli waris, Tuku Jakfar Ahmad, mungkin rumah gedong itu sendiri yang minta dibakar, karena tak ingin sejarahnya ternoda. Kalau dibikin monumen, mungkin orang hanya ingat rumah gedong sebagai tempat pembantaian. Sedangkan sejarah perjuangannya bisa-bisa dilupakan orang. Inilah kisah tragis rumah gedong, pada masa Belanda dan Jepang. Rumah besar ini justru menjadi pusat perjuangan membela agama dan merebut kemerdekaan Indonesia. Semoga kisah ini menjadi sebuah sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh rakyat Aceh. Kenangan yang telah membekas menjadi satu pelajaran yang bisa diambil untuk anak cucu nantinya. Demikianlah kisah Rumoh, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe.